Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Toha dan Ibu Yayu Madayani dari Pengasuh Putri Ponpes Pancasila Sakti, yang akan dipandu oleh moderator dari tenaga ahli Komisi 2 DPR RI, Bapak Doni Ridhuka. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SSMSI, selaku anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB. Yang kami hormati KPU Pusat yang mewakili maupun KPU Daerah mewakili Bapak Ketua Bapak Rohani. Juga yang kami hormati pula Ibu Yayu Madayani SHG selaku narasumber yang kedua dari Pengasuh Putri Pondok Pesantren Pancasila Sakti. Tak lupa juga para staf dari KPUD yang hadir, juga ibu semua ya, bapak ibu semua, ibu-ibu semua yang dari sejak 1 jam lalu sudah nunggu ya. Semoga nanti bisa mendapatkan ilmu setelah balik dari acara ini. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara sosialisasi dan pendidikan pemilih yang mana ini bersama dari KPU RI, dari KPU RI bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Untuk menyingkat waktu, materi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Nyai Yayu Madayani selaku Pengasuh Putri dari Pondok Sakti. Untuk itu kami persilakan beliau monggo tengah jeng disaket, mungkin disaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Toha, Pak Ketua KPU dan moderator yang tadi sudah disampaikan, yang kami hormati pula dari jajaran pembawa acara dan ibu-ibu yang sangat luar biasa, dari depan terlihat cantik semua. Alhamdulillah. Apalagi tadi sudah diajak goyang dengan lagu KPU, jingle KPU yang luar biasa. Kalau nggak goyang nggak asik gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta mengisi sebagai narasumber, dan mohon maaf bukan berarti kami paling bisa di antara Bapak Ibu sekalian, tetapi hanya ketiban sampur saja barangkali. Karena Pak Toha meminta saya ada pembicara yang cantik di depan kita untuk membahas tentang peran perempuan dalam politik yang sekarang sedang ramai, dan kita harus wajib untuk ikut serta mensukseskan dan bagaimana berperan aktif di dalamnya. Karena ada sampai hari ini persepsi tentang perempuan itu tidak perlu bicara tentang politik. Serasah wong wedok kuwi urusane
harus paham. Sumur, dapur, kupur, kasur, iku tidak Pak Tuhan banget. Pak Tuhan itu senang kalau ada acara kita semua terlihat cantik begini. Nah, bahkan tadi di depan ketika ada panitia yang tanda tangan, Bu, ini yang hadir masih ada yang jomblo. Banyak. Mohon izin saya akan jalan-jalan ya Pak Lurah dan Bapak semua, karena dari tadi sudah lama menunggu. Kalau nggak jalan-jalan nanti malah semutan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu bisa dibaca tadi. Mohon maaf Mas Doni mungkin salah menyebut nama saya. Saya khawatir nanti kalau saya todong buatkan bubur merah putih yang tidak siap. Nama saya Yuma Dayani, gelar saya masih sarjana agak gimana, atau sarjana alam goib. Tetapi bagi saya, walaupun gelar saya satu, saya masih pede untuk melakukan proses. Saya kebetulan lahir di Pekalongan 25 Agustus 74 dan sekarang alhamdulillah dijatah oleh Allah untuk menjadi warga Klaten. Yang tepatnya di Sukorejo, Troso, Karanganyar, Klaten, yang kebetulan ya saya dipilih menjadi putra menantu dari Almarhumah Simbah Ki Haji Muslim Rifai Mampuro. Kebetulan suami saya itu putra ragil. Nah, jadi saya drop-dropan ini, Bu. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Drop-dropan dari Pekalongan. Riwayat pendidikan saya monggo dibaca saja, kemudian riwayat organisasi juga menjadi bagian penting yang tidak bisa terpisahkan dari proses hidup saya. Kemudian riwayat pekerjaan, saya banyak bergelutnya di bidang pendidikan. Jadi wakakurikulum dulu, terus kemudian pernah menjadi kepala SMA, kemudian pernah nyangkut di anggota DPRD selama 1 periode ngurusi pendidikan, kemudian sekarang menjadi salah satu pengasuh di anggota Pancasila Sakti dan menjadi kepala Madrasah Aliyah Al-Mutakin Pancasila Sakti. Itu referensi bahwa sesungguhnya perempuan bisa. Nah, karena itu maka nanti kita akan bahas peran kita sebagai perempuan yang tadi ada pupur kasur itu. Ayo kita mulai kikis. Ibu-ibu yang kami hormati, kita nanti akan masuk. Tidak perlu dibaca karena saya tidak menganggap panjenengan seperti murid saya besok harus ujian yang harus saya nilai, sehingga dinikmati saja suasana hari ini. Alhamdulillah yang belum pernah masuk di acara ke hotel begini yang kita nikmati. Alhamdulillah. Adem, matur nuwun Pak Tuhan, matur nuwun Pak KPU. Sudah ngadem-ngadem ibu-ibu semua yang biasanya di dalam selalu panas dengan suasana domestik keseharian. Oke, kita akan bicara tentang peran dan posisi kaum perempuan dalam politik. Dinamika peran perempuan dalam politik. Kenapa kita harus geger urusan politik? Karena pada kenyataannya perempuan itu jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Oke, kita buktikan Pak KPU untuk wilayah panjenengan itu benar tidak? Kalau jumlah pemilih perempuan dan laki-laki itu banyak perempuan. Betul? Tepuk tangan untuk kita. Ini satu sampel. Kemudian kita akan bicara gender dan perempuan. Saya nggak akan baca itu, monggo ibu-ibu bisa dibaca karena kita tidak menyediakan materi, kita sambil belajar.
Gender pada persepsi yang kita sampaikan ini sebetulnya adalah persepsi tentang perbedaan karakter. Gender itu bisa masuk pada karakter laki-laki. Gender itu ibaratnya begini, kalau kita melihat sosok laki-laki yang ada di depan kita seperti Pak Tuhan, Pak KPU, Pak Gus Milhan, kemudian ada Pak Doni, kita akan mempersepsikan gender mereka adalah sebuah laki-laki itu dipersepsikan kuat, laki-laki itu dipersepsikan gesit, cepat, perempuan itu dipersepsikan lemah lembut, nangisan, kalahan. Terus apa lagi Bu? Ngeyel. Menangan Pak, bukan ngeyel. Loh, ini kekuatan perempuan yang luar biasa. Saya sering menyampaikan begini, kenapa kita pegang kendali dalam sebuah rumah tangga? Karena sebuah negara apapun akan kembali kepada struktur keluarga. Saya sering ngomong ibu-ibu, coba kalau kita protes sekali waktu, rasa milih di TPS, murah tak masake, bisa-bisa nggak berangkat beneran loh bapak-bapak itu. Kalau ada sabotase pemilu, maka akan bisa dimulai dari perempuan, anak-anak itu. Rasa makan di TPS, rata sanoni, itu bisa jadi nggak berangkat. Sehingga peran perempuan itu menjadi penting, karena apapun sekarang bisa dilihat. Pertemuan dimanapun berada, pasti yang ramai adalah RT, RW, Dasawisma, pengajian, sholawatan, berjanji, apa lagi? Sampai bingung ngitung seragamnya. Seragam hari Senin, seragam hari Selasa itu ada semua melebihi anak sekolah. Kalau anak sekolah mungkin seragamnya hanya paling maksimal 6. Itu sudah termasuk seragam olahraga. Kalau ibu-ibu ini enggak, senam aja sudah ada 6. Khusus senam. Belum pengajian, belum jilbab, belum brose, belum tase. Masya Allah. Jadi perempuan itu sebetulnya adalah kekuatan komoditi ekonomi, kekuatan komoditi luar biasa. Banggalah sebagai perempuan. Dikeroyok Pak Tua. Ini kan ibarat penyambung di sarang perempuan ini. Saatnya kita habiskan. Kemudian yang berikutnya, lanjut Pak. Kita akan bicara cepat saja karena nanti lebih penting dialognya daripada mendengar suara saya. Atau mungkin kalau ada di ruangan yang bisa nyanyi akan lebih indah kalau ada karaoke nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, persoalan gender kita itu sebetulnya di tingkat kita sendiri ada persoalan persaingan. Antar perempuan tidak saling menguatkan. Wong kuwi merasa kayak nice, cuma nice. Itu perempuan adalah bisa menyebar isu yang luar biasa pada proses. Nggih boten? Wah, luar biasa, nggak usah pakai EO, nggak usah pakai itu. Perempuan tuh isunya luar biasa. Nah, nggak usah nunggu pemilu, isu berjalan terus, Pak Tuhan. Makanya ayo kembangkan isu bersama support sistem emak-emak ini yang luar biasa. Ya, lanjut. Pada persoalan gender, kita akan bicara nanti bagaimana peran perempuan per hari ini yang sudah terbuka luas untuk bagaimana mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang kepentingan, dan ruang-ruang bagaimana kita berproses untuk memperjuangkan kaum kita, yaitu perempuan yang tidak lepas dari tadi faktor ekonomi. Wong wedok itu kan blonjo. Nggih mboten. Saya kalau bertanya Pak Tuhan, Pak ngerti nggak harga beras hari ini? Orang paham. Harga gandum hari ini orang ngerti. Yang ngerti adalah percepatan melonjak sekian rupiah. Harga minyak, harga macam-macam pasti di tangan perempuan. Komoditi apa lagi? Kesehatan. Iya. Komoditi kesehatan. Perempuan itu dinas oleh Allah sesuai
biasa. Ibarat martabak itu istimewa, pakai telur, dagingnya akeh. Spesial. Kenapa seperti itu? Perempuan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. 1. Haid. Wong lanang haid. Dari 1 poin haid sudah menghasilkan pengusaha besar Softtek lagi. Mana Pak? Softtek, kesehatan produk pembalon itu berdampak pada perempuan. Ketika menghadapi masa haid bagi remaja, muncul rasa sakit, muncul jamu. Apalagi haid itu baru 1 item. Yang berikutnya, keistimewaan kita selain haid adalah Hamil. mengandung dulu. Ketika proses mengandung 9 bulan yang tidak bisa dititipkan, tidak bisa ditinggal, tidak bisa diwakilkan, apalagi raiso. Kemana-mana harus dibawa, rapat gowo, kamar mandi gowo, rai WC. Gowo ya anak 5. Dosa estu. Itu saya mengalami proses Pak Tuhan nggak ngerti. Bagaimana proses 9 bulan itu harus diikuti, berapa imunisasi, berapa gizi, berapa susu yang dihasilkan dari proses itu menghasilkan pengusaha besar. Susu ibu hamil. Pokoknya ono urusan wedok itu. Lan menghasilkan komoditi ekonomi tadi nyugihke wong. Awake dhewe jadi konsumen. Itu baru hamil. Setelah hamil melahirkan, berapa rumah sakit sekarang yang ada, berapa dokter, berapa perawat, berapa obat, berapa apa lagi. Setelah melahirkan, merawat bayi, pampers. Saya sekarang itu sampai bingung Pak, pernah suatu saat ini di luar kontak ini ya, didatangi aktivis yang katanya pampers itu membahayakan ini itu. Pak lah, kalau kita ngurusi pampers, padahal hari ini memang semua butuh pampers. Bu pabrik pampesnya yang mendampingi bagaimana proses itu menjadi sehat dan menyehatkan. Kalau kita diminta tidak memakai itu, kayaknya sudah sulit. Karena sekarang ibu-ibu itu sudah pengennya simple, beres, bisa sosialita, Healing. healingnya nggak boleh ketinggalan. Tidak ada agenda dalam ibu-ibu itu kata tidak ada jadwal. Nah, nanti kita akan bicara di ranah apapun itu. Setelah tadi melahirkan, itu spesifiknya perempuan. Sehingga kenapa hari ini kita kumpul di sini? KPU merasa perlu berada bersama-sama kita semua untuk menyukseskan pemilu 2020. Tepuk tangan. Pak Toga kalau nggak ngasih kesempatan saya bicara di sini, kalau perempuan itu melakukan sabotase pemilu Indonesia, bahaya tak? Bahaya banget terus. Iya serius ini. Makanya nggak rugi Pak Tuhan ajak saya untuk jadi narasumber. Lanjut, mau bayarannya dulu. Kita bicarakan tentang hak asasi perempuan. Sekarang kita sudah di era yang merdeka. Perempuan bisa Pak mengisi semua ruang publik. Kita diatur oleh undang-undang, diatur oleh aturan internasional tentang hak asasi manusia yang bermakna tentang gender itu hanya persoalan jenis kelamin. Tugas menjadi khalifah kita sama dengan laki-laki. Dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai abid dan sebagai khalifah. Abid itu makhluk, khalifah pemimpin. Sehingga kita juga diberi hak untuk menjadi makhluk dan menjadi pemimpin di muka bumi. Sama. Oleh karena itu di Undang-Undang Pemilu masih berlaku hanya kuota 30%.
harusnya tidak, masih bisa meningkat lagi selama kitanya Siap. jangan sampai ketika diberi porsi kita malah tidak siap. Nah, sebuah kesempatan seringkali perempuan sendiri itu malah tidak percaya diri pada kemampuannya. Ayo kita belajar senantiasa berinteraksi, bersilaturahim, membangun komunikasi, membangun jaringan, kemudian bagaimana kita ikut peran serta terhadap proses reko-reko melu noto negoro. Noto negoro itu tidak harus jadi bupati, presiden, DPR, tidak harus itu. Tetapi peran serta semua pihak sangat dibutuhkan. Contoh, kita akan punya gawe pemilu tanggal berapa Ibu-ibu? 14 Februari. 14 Februari. Kalau ini jane kok melegitimasi hari Valentine ini, ya. Semoga pemilu besok penuh cinta. Kita semua semangat untuk bagaimana peran serta proses agar pemilu berjalan lancar, aman, damai, dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang siap mengayomi kita semua melakukan langkah proses membangun negara ini menjadi negara yang berdatang tayyibatun warabun ghafur, bahagia untuk kita semua dan untuk anak cucu kita di masanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut Mas. Kita akan bicara nanti hak perempuan, lanjut mawon. Niku nggo ulangan sesuk. Nah, hak politik perempuan itu hak memilih dan dipilih. Nah, tidak hanya memilih. Lanjut, kita akan bicara nanti bagaimana peran perempuan dalam ranah publik. Langsung mawon, itu mesti ibu-ibu nek maca iku 5 menit langsung ngantuk. Kalau yakin, malah ruwet. Sido Pak Tohar ngejak jalan-jalan tadi ngersani dengan ngantuk rasido. Nek ngantuk niku mbok ayune semira dadi. Loh serius? Iya. Penyakit ngantuk itu bahaya. Tetangga saya punya ayam ngantukan itu harus segera disembelih. Kalau tidak disembelih, besok akan mati dan kita akan rugi karena sudah tidak bisa menikmati opor. Nah, kalau jadinya ngantukan, ya, jangan ngantukan, nanti tidak cantik. Ya, lanjut perempuan dalam pemilu. Oke, kono foto apa di sini? Tenarene wong wedok kon melu-melu wae kok wis ning omahe. Nah, besok ibu-ibu kita itu akan ibaratnya orang punya gawe. Kalau daerah Solo Raya ini kan nek wong ewuh ki sing rewang Masya Allah sing sedulure tanggane ponakane kabeh rewang. Besok sing arep duwe gawe nego kita harus rewang. Apa rewang yang paling minimal? 1, taat pada aturan. Sudah mendaftar sebagai pemilih. Besok berangkat ke TPS yang cantik, ojo nganggo daster sing bolong-bolong. Besok eling-eling. Pokoknya arep mangkat tanggal 14 Februari dibenderi. Lambine sing paling apik. Nganggo parfum. Dieling caloke sing ganteng. Sing ayu sekarang ditoblos. Uyayu. Sing duit tengah dalan tambani mangkat tetep noblose rasa nek duit ditoblos. Iya. Sing penting sedulurane apa arti makna 20.000 dalam sehari besok dilupakan. Masya Allah. Loh, kalau dalam pemilu suara dibeli, sesuatu angkat ning TPS, sangone 20.000.
selesai. Alah transport yang aku wae po ya aduh kok TPS e. Ambil transport. Sikil sehat, dinikmati, disyukuri, ora stroke. Alhamdulillah. Iki penyakit ibu pusing ini gitu. Wis ngerti loh atau bahaya iki. Lapor ke dapil nanti ya. Tak urusane Pak Lurah, tenang. Bisa ke aku gitu. Jangan sing ngundang ning acara bareng. Aja dirungokke, Pak. Oke, kita begini. Ibu-ibu, begini. Ketika kita sudah dibayar, maka sebetulnya transaksi kita sudah selesai. Kalau kita menuju TPS dibayar oleh seseorang, maka sebetulnya ketika yang menjabat nanti jadi, jenengan kok nyapa? Saya ini sombong. Saya ini pejabatnya anu nek diawe lewat ya atau ngebel guyuwe ora. Mau meneh ditakoni serang gagas. Pertanyaanku balik, sampeyan biyen wis disangoni durung? Nek wis disangoni sudah tidak perlu ada komen. Dadalah. Sudah selesai urusannya karena sudah dibeli selesai. Paham Mbak Siti? Oh, malah saya ketemu, alhamdulillah. Lanjut. Atau aku sing isi malah kayak hiburan ya Mbak hari ini yang dulu. Biasanya kayak sing isi liane tegang. Representasi politik dalam perempuan nih, enggak langsung aja. Di sini nanti akan terlihat bahwa perempuan itu punya andil besar dalam pembangunan nasional. Gue ono nih gue terus, Pak lanjut. Nah, partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Wong wedok ki aku yo heran. Ning omah ki wis kesel. Mulai sadurunge subuh wis salat tahajud sampai subuh bapake isih ibu wis pencilaan ra karuan. Nggih mboten? Mboten niku sing kabar-kabare mikir sing dadi ibu rumah tangga mikir mendukung program pemerintah sebagai pengurus PKK, Posyandu, KB. Wong aku pengen duwe anak akeh kok malah jenengan do melu KB. Lah, lho ben kok nek pemilune tambah rame nek anake akeh, kadere tambah akeh. Tim sase gratis. Ibu-ibu yang kedua, perempuan mengisi ranah publik yang lain seperti di jabatan politik, mesti dari menteri, DPR, semua jenjang. Kemudian ranah eksekutif, pegawai, kantor, nek ran duwe kantor, buka kantor dhewe. Wis saking ra juarane wong wedok iki lho. Nggih mboten? Nggih, apalagi sekarang zaman online. Bakul sayur online. Niku luar biasa ibu-ibu. Nang kene yo iki mesti makhluk e. Wong iki tekan ya, enggak bahaya ta. Alhamdulillah. Terus yang bekerja di yudikatif, di pemerintahan, di kabupaten, di Pemda, di semua ranah mesti sing gawe rame niku perempuan. Karena apa? Perempuan itu luwes. Kon masak pinter, kon ngerayu pinter lah. Kon dadi tim sukses pemilu pinter lah juara. Kalah kabeh sempat dimangkat ning TPS jiwit. Aja sembrono. Sing bapake malas masa mangkat ning TPS. Kok beli rasa dikai wae ndang kalah mesti mangkat. Nah, itu pesan sponsor itu rawani ya pesan sesuk. Lanjut. Kemudian kita harus bagaimana? Ini bukti real keterwakilan perempuan di DPR dalam angka. Semakin tahun pasca 5 tahun pemilu semakin meningkat.
Tahun 1999 itu ada 8,8% jumlah DPR perempuan. Tapi ini hitungannya di Jakarta. Kemudian tahun 2004 itu 11,82%. Tahun 2009 naik menjadi 17,86. Tahun 2014 menjadi 17,32%. Dan kemarin pemilu yang terakhir 2019 ada 20,87%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perempuan semakin semangat untuk bertarung, berproses dalam pemilihan umum yang diadakan di negara ini, dan peran serta aktif untuk bagaimana negara bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berbasis gender perempuan agar kita banyak yang menyuarakan. Karena kalau memang tidak perempuan sendiri, bakal gagas. Wis to, apa kira-kira ana sing gagas? Garwane awake dhewe iki tau gagas ora? Bu, wedake wis tembas urung ya. Danane wedak wis tak kei urung ya. Nek sing mikir wae Bu Siti. Gimana tadi? Asidone wis telas wis tak tukokno lho ya. Tak toh ha. Kali Pak garwane panjenengan sok mikirke aku wis ngeki dhuwit kosmetik, wis ngeki dhuwit nggo pijet pirang ya perawatan. Gawe ngene iki sajake dereng nggih Pak nggih. Wis pokoke ngono. Sakmene ya sakmene sak cukup barang gagas piye karep kula mbok terasi tekan mengglowingisasi wajah agar tampil luar biasa. Aduh, mas temen ya, karung merek FIFA mana? Nomor tafar. Ya Allah, malah saya zaman saiki sing medakane nganggo FIFA karungan iki lho, Pak. Nah, ngerti nggak karungan itu? Karungan itu memang harus diwakili perempuan karena nggak ngerti urusan medak karungan karo medak. Masya Allah, medak glowing itu nggak ngerti, Pak. Itu mungkin jenengan tanglet garwa nih Pak. Kalau pembahasan acara kalau membahas medak karungan merek FIFA, itulah bagaimana kebutuhan perempuan bisa menyentuh. Nah, hari ini Pak Toha alhamdulillah walaupun beliau gender laki-laki tetapi jawel kita semua untuk berdekat-dekatan dengan beliau bersama-sama karena menunjukkan beliau sangat interest kepada kita bagaimana membuat program-program dan melakukan proses pemilu kita agar berperan aktif di dalamnya karena faktanya jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki. Ibu-ibu, saya minta tolong deh setelah dari acara ini kenanglah kami semua yang ada di sini. Bila perlu doakan, bacakan surat yang terbaik, tapi jangan surat cinta. Doakan kita semua yang ada di ruangan ini untuk bisa sehat selalu, semangat selalu, bagaimana memikirkan agar kita para perempuan hidup bahagia lahir dan sekalipun itu para bapak-bapak yang di depan tetap bagaimana memikir kita untuk bagaimana menjadi warga negara, bagian dari proses pengambilan kebijakan, proses bernegara, ataupun rewang-rewang apa kegiatan apapun di sekitar kita mulai dari dasawisma. Saya melihat di Solo Raya ini dasawisma ini pun laris ya. Dasawisma, RT, RW, arisan sosialita, sesama nama Sri, sesama Siti, Nur, apa nih Bu? Yuli, Dewi, Masya Allah. Itu di luar yang dianggarkan oleh negara loh yo. Itu luar biasa yang gawe macam-macam sampai Masya Allah. Sesama Yayu. Sesungguhnya itu nggak membutuhkan produk
proposal untuk minta dicairkan nggak? Berkaitan dengan sosialita mau gitu. Siapa yang usah ditanya kalau aku mau dibahas yang gue aja seru-seru temen ini. Enggak mesti trauma. Lanjut Pak. Tahapan pemilu. Nah ini kecil banget. Sekarang sudah berada di tanggal 11 Oktober. Posisinya di 11 Oktober. Ya, sudah mulai penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil daerah pemilihan. Kemudian nanti sebentar lagi berarti sudah mengarah terakhir ini ada pencalonan presiden dan wakil presiden. Itu 19 Oktober sampai 23 November. Kemudian pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian itu tanggal sampai 25 November. Nah, termasuk anggota DPD sampai 25 November. Hari tenang, masa tenang 11 sampai 13 Februari. Pemungutan suara tanggal berapa, Bu? 14. Berarti kurang berapa hari dari sekarang ya? Oktober, November, Desember, Januari, ada 4 bulan lagi. Oke. Setelah itu proses berjalan ditetapkan. Yang ditetapkan itu anggap saja sudah selesai, bukan tugas kita semua. Karena kita sudah melakukan rewan-rewan Notonegoro untuk mengamankan, aktif dan berperan serta dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu. Kayaknya nggih, Rabu ini wetone apa iki Pak KPU? Aku masalahnya duwe hitungan nek pon